Ya kalau Persebaya pasti terbuka banget, tangan terbuka banget buat terima Marcelino sih Bur. Cuman sekarang kalau menurut gua dengan kemarin 34 poin, tertinggal 1 angka dari Lecce di zona aman nih, di posisi 17. Nah tapi kalau misalnya memang ternyata Cremonese degradasi, sebenarnya nggak masalah bagi Emil. Karena balik. Emil balik ke klub aslinya kan, sebenarnya Emil statusnya pemain Como kan. Como, Ini mungkin situasi yang dialami oleh Jaeges musim lalu kan, ketika Venezia degradasi, dia akhirnya dibeli sama Sassuolo kan. Dan kabarnya Emil juga sebenarnya diincar Juventus ya. Tapi sebenarnya yang diincar sama Juve sebenarnya bukan cuma Emil, tapi juga ada beberapa kiper lain kayak Vicario Hotspur, terus juga beberapa kiper dari klub lain lah juga masuk ke radar dari Juventus. Dengan situasi ini seperti apa lo? Emil, apakah memang Emil layak masih main di eksis untuk di Serie A? Tapi cadangan. Iya, tapi cadangan nih misal kayak kalau balik ke Como juga kayak bakal jadi cadangan ya. Cadangan. Jan Butes masih oke. Masih oke kan? Gimana Mbak? Pokoknya masih ada satu pertandingan terakhir dan Emil harus kasih yang terbaik sih buat Cremonese, mau nanti itu tim degradasi atau enggak. Ya Emil harus ngasih yang terbaik lah buat timnya. Terus nanti di musim depan dia balik ke Como itu Como Emil bakalan cadangan lagi ya nggak masalah juga Bur, karena Como juga tahun depan main di Europa League, terus pertandingan juga pasti kan lebih banyak. Ada peluang Emil juga tetap bakalan bisa main sih di situ. Jadi nggak masalah sih balik ke Como walaupun jadi kiper kedua gitu, karena toh pasti Emil ada peluang dia buat nunjukin kualitasnya, bisa ya persaingan kiper kan pasti ketat juga, bisa entah ada yang cedera atau apa, yang pasti kita doain terbaik buat Emil supaya Emil ya main di mana aja ngasih yang terbaik sih itu sih. Kalau gue, ini yang menarik ya, karena laga penentuannya adalah Como lawan Cremonese. Nah, Como ini lagi ngincar ke Liga Champions. Cremonese lagi pengen selamat. Pilihannya Emil adalah kalau dia main bagus di Cremonese, Como-nya nggak ke Liga Champions. Tapi kalau dia bikin Como kegolan banyak, Cremonese degradasi, namanya dia jelek. Nah, jadi ini yang menarik nih besok pekan terakhir. Emil mau profesional atau dia mau biarkan aja Cremonese degradasi, karena gue tadinya kan Cremonese papan atas kan, bahkan pekan pertama menang lawan Milan 2-1 di kandang Milan. Di putaran kedua jelek. Jadi ya kalau Emil harus bertahan di Como ya silakan saja. Yang penting nanti dia bisa bersaing dengan Jan Bute, atau misalnya Como nggak mendatangkan kiper baru ya berarti saingan cuma satu. Kalau Como datangin kiper baru, mau nggak mau Emil harus mencari klub baru di Italia. Ya di Italia nggak cuman nggak cuman Como, nggak cuman Juventus, Inter Milan gitu semacamnya. Tapi kan kita ingat Emil pernah main di Sampdoria juga kan. Mungkin dia bisa ke klub-klub kayak gitu, kayak Jaeges pun di Sassuolo. Sassuolo tuh kehilangan Ari Janet Murik karena dia balik kan. Ipswich ya? Balik ke Ipswich, atau pokoknya dia pemain pinjaman, dia balik ke tim asalnya. Jadi kalau misalnya itu Sassuolo minat punya kiper cadangan ya Emil bisa dipertimbangkan masuk Sassuolo juga. Mungkin kiper utama juga bisa kan? Iya, kiper utama juga bisa karena kiper utamanya kalah sama Murik kemarin. Cuma masalahnya Emil statusnya udah non-EU kan? Nah, non-EU itu dia masalah di situ. Udah ada Jaeges lagi di situ. Jadi udah tinggal sisa 2 kan Sassuolo. Itulah kenapa pemain-pemain yang paspor Indonesia nih agak berat untuk melanjutkan karir di Italia, kecuali memang mereka punya skill istimewa ya. Kayak Jaeges, Emil memang kan punya kemampuan, maka mereka bisa settle lah sekarang di Serie A. Ini mungkin terakhir, Marcelino sudah menjalani laga terakhir di AS Trentin ya kemarin, di weekend kemarin dimain di babak kedua, akhirnya membantu Trentin tetap bertahan di kasta teratas Liga Slovakia, dan otomatis kan dia balik ke Oxford ya. Iya, betul. Kabarnya dia bakal pindah ke Persebaya, kabarnya. Setuju nggak lo melihat kondisi ini? Marcelino balik ke Super League, karena di Eropa juga dia struggle banget kan di KMS Kadenze. Di awal-awal mungkin pernah main, tapi lama-kelamaan jarang. Terus juga di Oxford juga jarang. Bahkan cuma beberapa kali masuk DSP kan. Dia ngegolin cuma di Oxford yang U21. Terus juga di Trentin main beberapa kali cedera panjang. Jadi ya karir di Eropa dia mungkin ya udah berhenti kali ya. Ya kalau Persebaya pasti terbuka banget, tangan terbuka banget buat terima Marcelino sih Bur. Cuman sekarang kalau menurut gua dengan kemarin keputusannya Oxford ngelepas itu, di situ nggak ada nama Marcelino, ya berarti Marcelino masih dibutuhin nama timnya sih. Ya
Marcelino harus berjuang keras banget sih biar bisa minimal jadi pemain cadangan atau ya jangan jadi pemain tribun lah. Marcelino harus jadi pemain utama Oxford, jadi masih ada kesempatan buat dia balik lagi pasca kemarin dia cedera, sekarang juga mainnya udah mulai kembali lagi, beberapa kali dia udah main di Trensin kemarin. Ya kalau emang balik ke Oxford ya Marcelino harus kerja keras lagi, harus berjuang lagi supaya dapat posisi di situ sih. Kalau gue melihatnya gini, Marcelino butuh jam terbang, betul. Tapi kan dia statusnya saat ini main Oxford. Kalau dia balik, salah satunya skema yang bisa jadi jalan keluar buat dia adalah pinjaman. Kalaupun misalnya nanti pinjamannya ke Super League ya nggak masalah. Yang penting seenggaknya dia dapat menit bermain dulu, kepercayaan dirinya balik, dia punya sentuhannya balik lagi. Setelah itu dia balik ke Oxford, 2 musim lagi terus balik ke Oxford setelah dipinjamkan di Super League, ya nggak masalah juga kan. Seenggaknya dia punya modal bahwa gue main rutin di Super League, gue bisa balik ke Oxford, dan itu satu-satunya solusi yang oke sih. Jadi Marcelino dipinjemin aja nggak apa-apa ke Super League, ke Persebaya, atau mungkin dipinjemin ke Persib kan musim depan kalau juara main di FC Champions League lagi kan. Jadi levelnya Marcelino bisa terjaga lah gitu. Benar. Ya walaupun mungkin faktanya pemain-pemain yang udah balik ke Super League kayak susah banget buat balik ke Eropa lagi, kayak Egy, Witan ya kan, terus juga beberapa pemain lain. Tapi harapannya mungkin Marcelino bisa jadi pembeda ya, balik ke Super League, tapi nantinya bisa balik lagi berkarir di Eropa kan. Karena ya pengalaman pemain-pemain ini sangat dibutuhkan timnas ya kan. Ini pelatih John Herdman juga bahkan baru-baru ini bilang dia berharap tuh Marcelino bisa jadi Alphonso Daviesnya Indonesia. Katanya ketika John Herdman ngelatih Kanada kan, Alphonso Davies saat itu awalnya masih main di klub MLS tuh, Vancouver Whitecaps, di umur 16 tahun. 2 tahun kemudian dia langsung dibeli Bayern Munchen kan. Itu Kanada langsung heboh tuh. Jadi anak-anak kecil di Kanada akhirnya terpacu untuk jadi pemain bola. Dia pengen jadi kayak Alphonso Davies. Nah, John Herdman berharap tuh ada banyak pemain bola Indonesia, khususnya pemain lokal, yang bisa jadi role model atau referensi bagi pemain-pemain muda kita. Ya nantinya pemain muda ini ya gue pengen jadi kayak dia gitu. Harapannya bisa seperti itu ya. Oke, pokoknya kita akhiri aja nih obrolan kita hari ini. Nanti di episode selanjutnya kita bahas lagi hal-hal yang lebih menarik ya. Tapi sebelumnya Oke Joners juga nanti di hari Sabtu tanggal 23 Mei pukul 15 waktu Indonesia Barat, jangan lupa saksikan live reaction antara Persib Bandung melawan Persib Jepara ya. Laga ini akan menentukan siapa yang akan menjadi juara Super League musim ini. Apakah Persib Bandung melawan Borneo FC. Oke, sekali lagi thank you ya masih banyak ya sudah join di Kick Off hari ini. Oke Joners, sampai jumpa di Kick Off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.